sambil dia mengasihi yang ketiga boleh sambil main handphone. Dan yang terakhir boleh sambil ngobrol. Siap? Kita mulai ya ibadahnya. Lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pokok pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan musuh. Dengan kepaknya ia akan menundukkan kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya, ia perisai dan pengertianmu. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gunung, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang. Oleh 1.000 orang apa di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat keteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular lainnya. Aku hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, siapa yang udah siap buat beribadah? Sekarang kita mau siapin diri dulu. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini ya Tuhan kami bisa beribadah lagi ya Tuhan Yesus. Kau berkati dimanapun adik-adik kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memperlancar setiap ibadah kami ya Tuhan. Yuk adik-adik semua, yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau naikin satu lagu penyembahan. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Haleluya Tuhan Yesus. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom adik-adik. Yuk. Sebelum kita mulai angkat pujian, semuanya bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan bersama-sama. Siapa yang hari ini merasa bahagia? Saya. Puji Tuhan. Yuk kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk kita naikkan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
bahagia, kita percaya kalau kita anak raja. Siapa raja kita? Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama naikkan satu pujian ini dengan sorak-sorai yang tinggi. Yuk adik-adik semuanya. Semuanya sambil tepuk tangan ya. Siapa raja kita tadi? Tuhan Yesus Kristus. Kalau raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus, berarti kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita berjalan bersama Tuhan. Pujian ini dari awal lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita mau naikkan satu penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya boleh duduk kembali, kita mau dalam sikap buat menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau kenal Tuhan lebih lagi adik-adik. Yuk siapin hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Semakin ku menempuh jalan-jalan-Mu, semakin ku takkan melepaskan-Mu. Ayo adik-adik kita nyanyikan dari awal. Semakin ku mengenal-Mu Yesus, semakin ku
mencintaimu lebih lagi, semakin ku menempuh jalan-jalanmu, semakin ku takkan melepaskanmu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya setiap firman-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku terima janji-Mu. Ayo adik-adik semuanya sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Semakin ku mengenalmu Yesus, semakin ku mencintaimu lebih lagi, semakin ku menempuh jalan-jalanmu, semakin ku takkan melepaskanmu. Kami percaya Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya setiap firman-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku terima janji-Mu. Aku percaya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku terima janji-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya setiap firman-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku terima janji-Mu. Ayo adik-adik sekarang sembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya sama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya setiap firman-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku terima janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya setiap firman-Mu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku terima janji-Mu. Kami terima janji-Mu Tuhan. Aku percaya, ku terima janji-Mu. Aku percaya, aku percaya, ku terima janji-Mu. Shalom adik-adik. Kakak percaya
Hari ini adik semua luar biasa keadaannya karena Allah kita Allah luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan bagi setiap kami. Kami anak-anak yang Kau kasihi, kami boleh beribadah di minggu ini ya Tuhan. Terima kasih kami juga boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian. Dan kiranya Roh Kudus menerjemahkan bagi setiap kami kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di sini, siapa yang sudah pernah mendengarkan nama Yosua? Saya percaya adik-adik sudah sering mendengarkan nama Yosua ya adik-adik ya. Kalau Yosua itu adalah pengganti Nabi Musa. Dulu zaman Nabi Musa pernah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. Dan puji Tuhan, Yosua adalah pengganti Nabi Musa untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Baik adik-adik, luar biasa Allah kita dahsyat. Orang Israel bisa berhasil masuk ke tanah perjanjian. Tidak mudah adik-adik. Mereka banyak mengalami tantangan, mengalami persoalan. Bahkan yang terakhir mereka harus menyeberang sungai Yordan yang luas sekali. Mungkin dalam ya adik-adik, pada zaman itu belum ada jembatan adik-adik. Mereka kan banyak, mungkin ada anak kecil, terus ada orang tua, mungkin udah kakek-kakek nenek gak bisa berenang ya adik-adik ya. Tapi mereka harus menyeberang, banyak barang-barang bawaannya. Tapi luar biasa, Tuhan nyatakan mujizatnya. Mereka bisa menyeberang adik-adik. Zaman dulu Nabi Musa bisa membelah laut Teberau. Tapi kali ini Yosua juga bisa mengeringkan sungai Yordan. Sungai yang dalam adik-adik. Luar biasa. Karena apa? Mengapa Nabi Yosua bisa mengalami mujizat? Kita akan melihat sama-sama adik-adik ya. Karena kita juga mau seperti Nabi Yosua dan orang Israel boleh mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan kita ambil dari Yosua 3 dan 4. Mengapa bangsa Israel dan Yosua mengalami mujizat Tuhan? 1, karena mereka hidup kudus, hidup suci. Orang Israel diajak sama Yosua, diperintahkan Tuhan supaya mereka mau hidup kudus, hidup suci. Di firman Tuhan dikatakan Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi mereka diperintahkan Tuhan supaya mereka menguduskan dirinya, supaya mereka boleh menyeberang ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita ya adik-adik ya. Supaya kita boleh mengalami keajaiban Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus hidup suci, kita harus hidup kudus. Tidak boleh kompromi pada dosa ya adik-adik ya. Dikit-dikit dosa boleh enggak? Tidak boleh. Harus katakan no buat dosa. Jadi kita harus hidup suci adik-adik ya. Hidup kudus supaya besok kita dalam kehidupan kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua adik-adik, kenapa Yosua bersama Israel boleh mengalami mujizat Tuhan, bisa ke tanah perjanjian? Yang kedua, karena mereka mengandalkan Tuhan. Yosua 3 ayat 7 dan 10, kakak bacakan ya adik-adik ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita langsung ke ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat pada Tuhan,
Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, dan orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Jadi mengapa orang Israel dan Yosua mengalami mujizat Tuhan ya adik-adik? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, memprioritaskan Tuhan. Seperti tabut Tuhan dikatakan, tabut Tuhan disuruh di depan dulu, baru bangsa Israel mengikuti. Bukan Israel, bukan umatnya yang di depan, tabutnya di belakang, tidak. Tabutnya maju di depan duluan, baru bangsa Israel mengikuti. Tabut Tuhan artinya apa adik-adik? Tabut Tuhan itu melambangkan hadirat Tuhan, yang di dalamnya berisi ada hukum-hukum Allah, ada perintah-perintah Tuhan di sana ya adik-adik ya. Jadi kita juga begitu adik-adik, dalam hidup kita ini kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mau dipimpin oleh firman Tuhan. Kita mau mengikuti perintah Tuhan. Biar firman Tuhan, biar Allah di depan kita, kita dari belakang mengikuti Tuhan. Supaya kita boleh mengalami mujizat seperti Yosua dan Israel. Mereka mengikuti tabut Tuhan di depan. Sehingga sungai itu mengering ya adik-adik ya. Saat mereka mencelupkan kakinya ke sungai, airnya langsung mengering. Dan mereka berhenti di tengah-tengah. Terus umat Israel dari belakang mengikuti sampai mereka menyeberang semua. Luar biasa Allah kita itu. Di saat kita mau mengandalkan Tuhan, di saat kita mau taat sama Tuhan, pasti kita mengalami mujizat ya adik-adik ya. Baik adik-adik, yang ketiga supaya kita mengalami mujizat Tuhan seperti Yosua dan umat Israel. Yang ketiga adalah kita harus percaya kalau Allah kita Allah yang menyertai. Yosua 3 ayat 7 adik-adik dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di semata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan kita Allah yang menyertai kita. Orang Israel sangat percaya, sangat yakin, terlalu yakin. Yosua sangat yakin bahwa Allah menyertai mereka. Seperti Allah menyertai Nabi Musa, mereka juga akan disertai. Kita juga adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai kita. Sehingga kita boleh mengalami mujizat seperti orang Israel dan Yosua. Mereka boleh mengalami mujizat. Baik adik-adik, kita akan lihat bagaimana yang dilakukan orang Israel setelah mereka menyeberang. Di pasal yang keempat, ke-12 batu peringatan. Tuhan kita, Allah Israel, menyuruh memerintahkan Yosua untuk mengambil 12 batu dari dalam sungai adik-adik. Sesuai dengan jumlah suku orang-orang Israel. Mereka diperintahkan ambil batu-batu sebanyak 12 biji sesuai dengan suku-suku orang Israel. Untuk dibikin tumpukan. Artinya apa? Supaya itu adalah menjadi batu peringatan atas peristiwa yang besar itu adik-adik. Itu adalah peristiwa kejadian yang luar biasa, yang jarang-jarang terjadi. Maka mereka menyusun batu-batu 12 tumpukan. Nanti supaya anak cucu mereka kalau bertanya, ini untuk apa? Oh, ini adalah batu peringatan ketika tabut Tuhan dibawa masuk ke sungai Yordan. Air itu langsung mengering dan bangsa Israel boleh menyeberang. Baik adik-adik, kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada keajaiban Tuhan, kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan, kita harus menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita, pada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Itu adalah tugas-tugas kita ya adik-adik ya. Supaya mereka yang belum kenal Tuhan, supaya mereka yang belum percaya Tuhan, mereka boleh takut pada namanya, gentar pada nama Tuhan Allah kita. Dan mereka datang dan percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita percaya kepada Tuhan kita. Jadi adik-adik, dalam hidupmu supaya engkau mengalami mujizat adik-adik, percaya bahwa Allah menyertai kita. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hidup suci, hidup kudus, tidak boleh kompromi pada dosa. Percayalah, dalam setiap jalan dan tingkah lakumu, Tuhan akan meluruskan jalan-jalanmu ya adik-adik ya. Baik adik-adik,
Mari senantiasa andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan pengajaran-Mu, firman-Mu di hari ini Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai kami seperti Engkau menyertai Nabi Yosua. Engkau juga menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami tahu Engkaulah Allah Immanuel ya Tuhan, Allah yang menyertai kami. Kami percaya juga Engkau menyertai adik-adik semua yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Mereka semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat mereka mendengarkan, mereka berperilaku, bertindak, berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, kehormatan, kekayaan, umur panjang dan kebahagiaan Kau nyatakan buat adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, berjalanlah Engkau bersama kami Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang paling dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami. Berkati mama dan papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.